Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Multaniawari dari D3 Elektronika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang PWM pada AVR. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu PWM. PWM sendiri itu adalah pulse width modulation, yang dimana teknik untuk membuat sebuah gelombang persegi, yang dimana frekuensinya duty cycle-nya atau on off-nya itu bisa kita atur seperti itu. Nah, kemudian untuk tekniknya itu jadi menggunakan perbandingan waktu high dibandingkan dengan periodenya. Jadi misal itu disebutnya duty cycle. Jadi duty cycle 0%, maka high-nya itu 0, dan jadi waktu high-nya 0 dibandingkan dengan periodenya, jadi 0%, dikali 100% jadi 0%. Jika duty cycle-nya 20%, jadi high-nya itu 50%, dan matinya itu 50% juga, jadi setengah-setengah, jadi nyala setengah, mati setengah. Kalau duty cycle 100%, maka dalam satu periode itu berarti on terus, jadi nyala terus. Nah, ini biasa dipakai di kontrol kecepatan pada motor DC atau kecerahan pada LED, kayak lampu LED gitu. Jadi kita bisa mengaturnya, misal kecepatannya tinggi terus, atau lampunya nyala mati seperti itu. Maksudnya on maksudnya onnya itu setengah aja gitu. Oke. Nah, untuk PWM pada FVR ini dibagi ada 3, ada phase correct, ada phase 8 bit, PWM phase 8 bit, dan PWM phase 16 bit. Nah, langsung aja saya akan menunjukkan untuk programnya. Nah, untuk sebelumnya, untuk phase correct ini itu frekuensinya lebih rendah daripada phase bit ya, PWM phase. Yang phase itu lebih rendah tapi lebih stabil, lebih simetris gitu. Nah, untuk yang phase 8 bit itu lebih tinggi frekuensinya, tapi resolusinya itu hanya sampai 8 bit. Sedangkan untuk yang 16 bit itu lebih fleksibel untuk frekuensinya dan juga resolusinya, jadi bisa diatur lah. Oke, langsung aja ke kodigannya. Untuk phase correct, kodigannya itu seperti ini. Jadi PWM-nya itu bisa aktif kalau kita jadikan pin pada PWM tersebut itu menjadikan output. Jadi kita tinggal set aja pin pada PWM, yaitu yang dimana ini kita pakai PWM yang timer 3, yang dimana itu pinnya itu pin PE3, yang dimana pin nomor 5. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada program TCCR 3B CS30. Ini yang dimaksudkan untuk membuat maksudnya menjadikan menggunakan prescaler 1 gitu. Jadi PWM-nya itu menggunakan prescaler 1 dan non inverting. Nah, kenapa harus begini programnya, itu dari datasheet. Nah, jadi kalau phase correct itu yang 8 bit itu WGM N0, atau kalau N-nya ini itu dirubah jadi 3, WGM 30, karena timer 3 N-nya diganti 3, jadi WGM 30 ini harus aktif. Nah, kemudian karena kita menggunakan prescaler 1 atau no prescaling, jadi CS30 nya harus disetkan. Kemudian kenapa non inverting? Kalau non inverting karena ini dari COM 3A1 atau BC1 itu disetkan seperti itu. Nah, jadi CS30 jadi prescaler 1 WGM30 disetkan. Ini maksudnya phase correct. COM 3A1 itu non inverting seperti itu. Untuk OCR 3A sampai dengan 200 ini adalah
eh, waktu high-nya. Jadi nanti kalau di duty cycle itu 200 ini dibandingkan dengan periodenya. Jadi semakin besar OCR3A ini duty cycle-nya juga bahkan semakin besar. Seperti itu. Langsung aja kita coba. Di sini saya sudah ada contohnya. Coba kita coba. Sebentar. Ini seperti yang diajarkan yang ada di video Pak Hendri. Jadi sampelnya pilih 50, terus kita ini satu period, terus kasih PWM sama timing. Jadi kita agar tahu lah ya, frekuensinya, frekuensi PWM dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk yang phase correct. Nah, untuk phase correct itu 78,4%. Dan untuk frekuensinya itu 3,39 kHz. Ini ada yang 3,39, ada juga yang 3,348 ya. Oke, kita coba. Yang atas ini bakal sama. Nah, yang atas ini juga sama 3,39. Ini frekuensi time-nya itu 31,8 atau 9 ya mikrosecond. 78%. Nah, ini secara praktik ya. Kalau secara teorinya sendiri sudah saya coba hitung. Sebentar, saya cari dulu. Untuk teorinya sendiri, nah, untuk yang phase correct 8 bit itu duty cycle-nya itu OCR3A per top kali 100%. Jadi mana topnya itu karena 8 bit itu jadi 255. Jadi OCR3-nya 200 dikali 100%. Jadi duty cycle-nya itu bakal 78,4%. Sudah pas ya. Jadi sesuai untuk duty cycle-nya sudah sesuai dengan praktiknya, sudah sesuai dengan teorinya. Kemudian untuk frekuensi PWM-nya itu F clock dibagi 2 kali N kali top. F clock ini itu frekuensi kristalnya, yang dimana 16 MHz untuk frekuensi kristal pada Atmega 2560. Kemudian 2 kali 1 kali topnya itu 255, jadi frekuensinya itu di 1,4 kHz, yang dimana jika secara teoritis itu sudah mendekati 31,39. Kalau ini 0,4 sudah mendekati ya. Jadi untuk yang phase correct ini sudah sesuai. Dan kita coba juga untuk jika 100, jika OCR3A nya 100. Jadi kalau 100, jadi OCR3 ini itu berbanding lurus dengan duty cycle. Semakin besar maka duty cycle juga akan semakin besar. Jika semakin kecil maka duty cycle akan semakin kecil. Seperti itu. Kita coba untuk yang 100. Berarti prediksi kita itu bakal on-nya semakin dikit ya. Jadi on-nya akan semakin sedikit, lebih banyak off-nya. Kita kasih sampling 50, kita perbesar. Nah, sesuai dengan prediksi. Off-nya lebih banyak atau high-nya itu lebih sedikit. PWM
kita PWM aja ya guys ya, untuk mempersingkat waktu. Nah untuk PWM nya sendiri kita salah, nah sama aja kan. Untuk duty cycle-nya jadi 39,18493%, time-nya 31,9 mikrosecond ya. Sama sih untuk time-nya. Frekuensinya 31,348 kHz ya. Emang kadang ini 3,39, kadang 3,4, tapi mendekati 3,4 ya, 31,4 maksudnya. Nah untuk day cycle-nya sudah sesuai dengan perkiraan bakal turun karena berkurang dari yang tadinya 200 jadi 100. Nah, ini secara teori juga sudah saya hitung, juga sudah benar sih. Oke, langsung aja lanjut ke fast 8 bit, PWM fast 8 bit. Oke, untuk PWM fast 8 bit sendiri untuk PWM fast bit sendiri ini itu fast 8 bit maksudnya. Fast 8 bit ini tuh lebih besar frekuensinya, yang dimana tadi 31,4, ini 62,5 kHz. Untuk timenya lebih kecil, 16 mikrosecond, dan untuk duty cycle-nya sama saja 78%, yang dimana ini sudah dihitung juga. Itu yang fast 8 bit ini duty cycle-nya itu 8,4, dan untuk frekuensi PWM-nya 62,5 kHz. Jadi udah sesuai ya. Dan kenapa sama-sama 78 ya, karena OCR3A nya itu sama 200, dan topnya itu juga sama 255. Nah untuk Pescore ini itu topnya itu karena 8 bit jadinya 255 topnya. Nah untuk yang fast 8 bit karena ada 8 bitnya, jadi topnya jadi 255 juga sama. Untuk programnya juga sama, kita ikutin datasheetnya. Untuk Prescaler 1 itu CS30 disetkan, WGM32, WGM30, ini itu fast PWM untuk yang 8 bit, dan COM3A1 itu non inverting. OCR3A nya itu sebagai on nya atau pembanding dari periodenya. Jadi 200 per periodenya berapa, itu menjadikan duty cycle-nya seperti itu. Untuk fast PWM ini apa bedanya dengan fast correct? Fast correct ini tuh frekuensi lebih rendah tapi lebih stabil gitu. Jadi gelombangnya lebih simetris dan lebih presisi, karena ini ya agak sedikit lambat. Tapi untuk yang fast ini itu lebih cepat, cuman tapi hanya cepat aja, jadi masih kurang stabil. Nah selanjutnya untuk yang 16 bit PWM fast 16 bit ini tuh lebih fleksibel. Untuk frekuensinya bisa diatur, untuk duty cycle-nya juga bisa diatur, resolusinya juga bisa diatur, karena ini 16 bit. 16 bit itu jadi 65535, jadi 0 sampai 6535. Nah ini kita bisa mengatur topnya. Kalau yang fast 8 bit itu topnya udah pasti 255. Kalau yang 16 bit ini bisa diatur, jadi ini pada programnya saya atur jadi 255 saja untuk topnya. Jadi nanti
duty cycle-nya juga akan sama karena perbandingan dari OCR3A dengan top yang dimana itu diganti dengan ICR3. Jadi 200/255, jadi akan sama untuk duty cycle-nya. Untuk frekuensinya juga sama karena ya mengikuti OCR3A dan juga top yang dimana sudah diganti dengan ICR3. Untuk programnya sama saja. CS30 untuk mengatur preseeker-nya menjadi 1, WGM32, WGM33 dan WGM31 itu fast PWM untuk yang 16 bit, COM3A1 itu non inverting. OCR3 nya kita buat sama saja 200, dan kita lihat untuk gelombangnya kita samplingnya 50 saja. Oke, bisa kita lihat ternyata sampling 50. Kita perbesar, kita kasih PWM, kita lihat, kita ganti logic D0 karena di Wauki-nya itu di setting di D0 untuk output PWM-nya. Oke, untuk frekuensinya sama, untuk duty cycle-nya juga sama, untuk time-nya juga sama ya, karena memang settingannya itu sama dengan flash PWM flash 8 bit karena topnya itu 8 bit 255 lah. Kalau misal diatur diganti tidak sama, itu bakal tidak sama juga. Kalau diatur sama juga bakal sama, seperti itu. Dan untuk 16 bit ini itu lebih presisi, lebih fleksibel gitu. Jadi di antara ketiga ini ya, kalau mau mengatur kecepatan motor sangat presisi, mengatur servo lebih presisi, itu bisa menggunakan PWM fast yang 16 bit seperti itu. Nah, kemudian untuk kendalanya, saya ini hanya sedikit kurang memahami tentang PWM awalnya, dan cara mengatasinya saya itu cari tahu lebih dalam, lebih detail, dan lebih kritis lagi tentang PWM ini. Jadi saya jadi tahu mengenai PWM ini. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.